Nah, saya gini, yang saya pertanyakan itu ada di agama di Bible, wanita itu harus berjilbab. Kalau nggak berjilbab itu rambutnya harus digundulin. Kenapa kok mbak-mbaknya ini, Ibu Mika sama ini nggak pakai jilbab? Pertanyaan satu itu, coba dijawab dulu. Yang paling fundamental, kamu tahu yang paling fundamental, yang terpenting, yang terutama, yang sangat krusial ya. Ada dua. Ya. Yang pertama yaitu Matius 28 ayat 19 sampai 20. Di situ harus dibaptis di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Di ayat berapa tadi? Di ayat berapa? Matius 28 ayat 20, Matius 28 ayat 19 sampai 20. Ya kan? Oke. Harus baptis di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Yang kedua, meminum ya anggur dan makan roti, di mana itu adalah simbol dari tubuh dan darah Kristus yang telah dicurahkan di atas kayu salib. Asyukuri innaka ya makari ya magufron alkihi innaka ya ma'adar ya mag. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Jumpa lagi kita ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang tiada duanya, duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Lalu bagaimana jadinya kalau Tuhan itu dipaksakan tiga? Ya Tuhannya memerintahkan pakai kerudung, pengikutnya malah minum anggur, sahabat. Jaka sembung bawa golok, nggak nyambung goblok. Itu lauten itu nggak pernah nyambung dan selalu goblok. Lain yang disuruh orang, lain pula yang dikerjakannya. Lain yang dia bicarakan, lain pula yang dilakukannya. Ongo oten. Pasti para fansnya bilang, Mikana kan pakai kerudung, ditutupnya kepalanya. Itu di depan layar, ongo. Coba fakta sebenarnya. Nih fakta sebenarnya. Ketika dia berjumpa dengan sang debacoter, dengan si Elia Miron. Ini. Pahatok. Wah, udah jumpa sama itu gue. Tembegemu. Kayak pernah lihat aja gue. Tembegemu. Iya, PT nggak pernah. Dokter. Kenapa? Pak Bobom dokter. Dokter katanya. Nah, ngajumpa BHM ini. Elia Miron. Sang debaters. Bukan, enggak live. Nanti baru ku posting. Nah ini aslinya dia, sahabat ya. Aslinya dia nggak pernah pakai kerudung menutup kepalanya itu ya. Lalu kenapa setiap live itu dia pakai kerudung? Karena itu hanya digunakan untuk propaganda, sahabat ya. Aslinya kayak gini dia nih. Padahal di dalam Bible-nya itu diperintahkan untuk menutup kepala. Nah inilah yang kemudian oleh abang siapa namanya itu, dia seorang Islam, masuk ke komalnya dia mempertanyakan itu. Anda percaya tidak dengan Bible Anda? Nah ini nih pertanyaannya. Ini kan Ibu bilang kita bahas soal Injil aja, jangan bahas soal yang lain. Saya juga tadi lihat teman-teman kok ngomongnya bahasanya ngawur semua perasaan. Pertanyaan saya gini, Ibu sangat percaya 100% sama Injil ya? Betul. 100% percaya sama Injil ya? 1.000.000%. 1 miliar. Aduh, nggak terkatakan sudah. Nah, saya gini, yang saya pertanyakan, itu ada di agama di Bible, wanita itu harus berjilbab. Kalau nggak berjilbab itu rambutnya harus digundulin. Kenapa kok mbak-mbaknya ini, Ibu Mika sama ini nggak pakai jilbab? Pertanyaan satu itu, coba dijawab dulu. Pertanyaan satu itu coba dijawab dulu. Apakah si Mikantui ini betul-betul menjawab pertanyaan abang ini? Kita cek yang berikut ini. Oke. Nah, di mana ajaran Tuhan Yesus yang paling fundamental, kamu tahu yang paling fundamental, yang terpenting, yang terutama, yang sangat krusial ya. Ada dua. Ya. Yang pertama yaitu Matius 28 ayat 19 sampai 20.
Di situ harus dibaptis. Yang kedua, harus melakukan perjamuan kudus, bahwa kita percaya Tuhan telah memberikan tubuh dan darahnya bagi kita sebagai pengampunan atas dosa kita. Entah apa jawabannya sahabat ya, jawaban konslet terus yang diberikan kepada penanya oleh si Mikanciang ini. Tadi katanya percaya kepada Bible 100% ya, 100% bahkan sejuta dan semiliar ya, semiliar persen dia percaya kepada Bible. Lalu ketika ada di dalam Bible-nya itu menyuruh untuk memakai kerudung atau menutup kepala, karena kalau tidak itu akan digunduli, malah dia jawabnya ajaran Yesus itu dua yang paling fundamental katanya. Yang paling penting itu dua ajaran Yesus. Setahu saya selama ini para oten menyampaikan ajaran utama Yesus itu adalah kasih. Mikanciang diubahnya, direvisi jadi ajaran utama itu minum anggur. Patutlah orang ini teler semua. Ketika ditanya jawabannya jawaban teler. Kenapa? Ya karena minum anggur itu ajaran utama Yesus katanya. Makanya abang yang bertanya ini, dia mengatakan, saya atau umat Islam itu lebih Kristen daripada Kristen. Karena umat Islam lah yang telah melakukan apa yang diajarkan oleh Yesus. Pakai kerudung kata Yesus, umat Islam melakukan. Bersunat, umat Islam melakukan juga. Nah ini masalah sunat nih juga nih ya, dibahas juga di sini sahabat. Dan karena tidak sanggup menjawab, karena Mikana ini dah teler minum anggur terus, dipanggil pula lah kawannya yang lebih teler lagi sahabat. Berikut. Saya lebih Kristen daripada orang Kristen sendiri, itu ada jawabannya dan alasannya. Kita Muslim. Hei lo, bentar dulu. Yang saya tanya, apakah saudara sudah melakukan ajaran Tuhan Yesus yang paling krusial itu, yaitu baptis dan perjamuan kudus, bahwa membuktikan pengakuan saudara bahwa saudara itu lebih Kristen dibanding kami? Sudah dilakukan? Kenapa saya bilang saya lebih Kristen daripada orang Kristen? Saya di awal pembukaan bicara saya tadi, saya bilang, Ibu yakin ya sama Ibu? Yakin, 100.000, 1 miliar persen. Di Bible, Yesus bilang, kita Muslim, ini alasan saya kenapa saya bilang saya lebih Kristen ya. Yang satu, abang disunat nggak? Abang disunat nggak? Oke, sunat. Di mana Tuhan Yesus mengajarkan sunat? Saya mau tanya, di mana Tuhan Yesus mengajarkan sunat? Nah, sekarang abang juga. Sekarang saya mau tanya, tunjukkan dalilnya dalam Alkitab kami. Di mana Tuhan Yesus mengajarkan sunat? Jangan kau cuma klaim. Oke, saya tunjukkan. Kalau ada tunjukkan, ini ya. Silakan. Di mana? Nah, diundangnya yang lebih teler sahabat. Di mana ayatnya di dalam Bible bahwa ada perintah sunat? Ini Kejadian 17, 10, nomor 10. Ringkasnya begini. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjianku yang harus kamu pegang ini ya. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu. Yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit katanmu dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Dan seterusnya dan seterusnya. Ini dalil. Dan Yesus itu pun disunat di hari yang ke-8. Lalu bagaimana tanggapan kawan si Mikanciang yang lebih teler ini? Oke. Ya, sekarang gini ya, agar kamu paham. Oke. Makanya kadang-kadang saya melihat kaum ini memang agak pusing. Ya, makna ayat di situ itu adalah perjanjian yang diberikan oleh Tuhan kepada Abraham. Ya, itu agar kau paham. Kau baca perikopnya dari atas. Jadi, yang berhak melakukan sunat daging itu adalah Abraham dan keturunannya secara daging. Siapa itu? Orang-orang Ibrani saat ini, orang-orang Israel dan orang-orang Yahudi itu. Oke, itu yang berhak melakukan melakukan sunat daging. Makanya dalam Roma 9 ayat 5, ya, dalam Roma 9 ayat 5, brother, di situ dikatakan apa? Tuhan Yesus yang dari dagingnya, ya, diturunkan dari bapak-bapak leluhurnya, dari garis keturunan Abraham. Makanya Tuhan Yesus melakukan sunat daging. Nah, kamu keturunan siapa? Kalau apakah kamu keturunan daging dari Abraham? Ya, kalau kamu keturunan daging dari Abraham, kamu silsilahnya diambil dari mana? Oke, saya tanya. Yang kedua, dengar dulu. Yang kedua, kamu jawab pertanyaan saya. Yang kedua, ya, kalau dalam perjanjian yang diberikan di dalam kitab Kejadian itu adalah hari ke-8. Tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Kamu sunat hari keberapa? Sudahlah, salah nyaring lagi. Nah, itulah Oten bin Teler itu sahabat. Karena sering minum anggur ya kayak gini jadinya. Sudah jelas sekali ayat Bible-nya memerintahkan untuk bersunat, lah mereka tidak melakukan itu. Lalu untuk membenarkan tindakan mereka yang melanggar apa yang diperintahkan oleh Yesus itu, mereka mengeraskan suaranya. Seolah-olah mereka yang paling paham terhadap Bible-nya. Abang tadi kan hanya membacakan itu ya, ayat Bible-nya itu.
Tidak menafsirkan. Yang menafsirkan siapa? Si Teller ini. Katanya yang wajib disunat itu adalah keturunan Abraham. Yesus keturunan Abraham, makanya dia disunat. Orang-orang Ibrani atau Israel Yahudi karena keturunan Abraham disunat. Lalu Oten ini keturunan siapa? Tuhannya sendiri mengaku keturunan Abraham, lah mereka mengaku bukan. Ini dasar yang mereka lakukan untuk membenarkan tindakan mereka yang menentang ayat atau ajaran Yesus itu sendiri, sahabat. Akan ongok namanya itu. Ini Oten ya. Nah, makin kacau kan? Ya karena tiap hari minum anggur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.